Hai everyone, it's Ilosonika. Di video kali ini aku akan ceritain pengalaman aku daftar student visa Australia sampai granted gitu. Nah, kalau teman-teman ikutin video aku sebelumnya, aku memang ada rencana untuk kuliah di luar negeri yang awalnya itu mau ke Amerika, tapi karena ada kendala biaya jadi pindah ke Australia. Nah, baru aja nih visa aku tuh granted dan ya bersyukur banget sih bisa granted dengan kondisi visa application aku itu tanpa rekening koran, tidak ada dokumen yang ditranslate ke bahasa Inggris, lalu juga paspor aku tuh masih kosong. Aku tuh nggak pernah ke luar negeri, ke Singapura aja belum pernah karena kayak sedikit introvert gitu ya, jadi malas jalan-jalan. Oke, nah aku mau ceritain sedikit dulu kondisi kalau kamu itu mau daftar student visa, khususnya untuk ke Amerika dan ke Australia. Kalau kalian mau daftar, itu sebenarnya harus menyertakan rekening koran dan surat referensi dari bank. Terkhususnya untuk di Amerika, itu perlu banget untuk daftar atau untuk dibuatin I-20 dari kampusnya. Jadi kalian tuh harus punya uang sekitar, bukan sekitar lagi sih, ada hitungannya sendiri. Jadi 1 tahun biaya kuliah kamu ditambah living cost, ditambah biaya lain-lain seperti buku, lalu misalnya ya hiburan segala macem deh. Nah kalau di Amerika sendiri itu waktu itu aku ada range-nya tuh di 500 sampai 1 miliar, 500 juta sampai 1 miliar. Nah kalau di Australia sendiri dengan hitungan kampus aku ya, itu bukan perlu sih, optional aja, menyertakan rekening koran dan surat referensi dari bank itu sekitar 350 sampai 500 juta. Nah jujur aku itu nggak ada uang segitu, uang cash segitu aku nggak ada, karena kalau teman-teman tahu aku itu self funded gitu, jadi aku biayain semua keperluan untuk kuliah aku gitu. Nah karena aku ada kendala di rekening koran ini, jadinya aku mau minta tolong ke orang-orang gitu. Jadi waktu itu ada yang share kalau sebenarnya rekening koran itu hanya bukti aja ya, jadi nggak harus ada uangnya, yang penting ketika kamu cetak itu ada gitu jumlah segitu. Jadi kayak aku tuh mikir untuk minta tolong ke orang-orang, ke saudara-saudara gitu untuk transfer ke rekening aku dulu selama mau proses visa ini untuk aku cetak ke bank gitu. Dan hasilnya ditolak semua guys. Nggak ada yang mau nolong karena ya namanya uangnya sensitif ya, dan bahkan waktu itu ada yang mencurigai aku nggak akan dibalikin gitu uangnya, padahal aku nggak ada niatan untuk nyuri atau apa. Ya udahlah, di situ aku juga nggak nyerah dan tetap cari-cari informasi dan akhirnya ketemu. Jadi kalau misalnya kamu mau daftar student visa ke Australia, Indonesia itu ada di level 2 teman-teman, khususnya itu di higher education sektornya. Jadi level 2 itu dokumen-dokumen yang nanti kamu perlu upload itu ada beberapa yang opsional, termasuk rekening koran dan surat referensi bank dari itu ya. Surat referensi dari bank itu sebenarnya opsional aja, kita nggak submit sih nggak apa-apa gitu. Terus juga universitas yang kamu akan tuju gitu. Jadi kalau universitas tempat kamu belajar nanti itu berada di level 1, peluang kamu buat keterima atau ke granted itu akan lebih besar ya. Nah kebetulan universitas yang aku tuju itu ada di level 1 dan Indonesia ada di level 2. Jadi aku memberanikan diri untuk daftar aja, untuk apply aja ya. Nggak masalah deh nanti gimana. Oke, nah karena aku posisi waktu itu masih kerja dan mau resign juga sih ya, jadi banyak urusan sehingga aku kayaknya perlu bantuan dari agent, karena sejujurnya juga aku belum terlalu paham ya untuk step-step daftar visa ini. Jadi akhirnya aku minta tolong agent terkenal yang ada di Indonesia, dan waktu itu mereka tanya siapa yang ngebiayain kuliah aku gitu selama di sana. Terus aku bilang aku sendiri, dan semenjak itu mereka tidak menghubungi aku teman-teman. Memangnya kenapa, aku mikirkan memangnya kenapa kalau biayain sendiri, emang nggak mampu. Terus ya udahlah aku ganti agent, aku cari agent dan ketemu nih ada agentnya. Mereka baik sih, banyak banyak kasih aku masukan, banyak juga kasih aku pengetahuan
yang baru gitu tentang visa ini. Terus ada biayanya juga, tapi jadi setiap agent itu ada yang beberapa minta biaya gitu. Jadi untuk agent yang ini dia tuh minta 3 juta untuk biayanya, untuk biaya urus visanya gitu. Tapi mereka juga tetap minta harus ada rekening koran. Jadi mereka itu minta rekening koran itu sekitar jumlahnya 400 juta. Karena kalau misalnya teman-teman lihat di websitenya Australia, itu untuk biaya living cost mereka minta 21.000 kalau nggak salah, 21.000 dolar atau sekitar 210 jutaan lah kalau misalnya kita convert ke rate 10.000 ya. Lalu untuk biaya kuliahnya itu tergantung macam-macam, jadi biaya kuliah per tahun. Nah, kebetulan biaya kuliah per tahun aku tuh 15.000 sampai 16.000, jadi 16.000 dolar ya, jadi 160 juta. Lalu ada biaya juga tiket pulang pergi, mereka require itu 2.000, jadi 210 itu ditambah 160 itu lalu ditambah juga 2.000. Nah, jadi makanya mereka itu minta 400-an ya, untuk ya lebih dikit lah ya, untuk dilebihin dikit. Nah, itu aku juga masih mikir-mikir gitu, karena aku nggak ada rekening korannya ini dan biayanya juga besar kan, 3 juta menurut aku sayang. Terus aku juga coba tuh apa mau coba apply sendiri ya, karena kalau misal teman-teman lihat YouTube ada yang share step-stepnya gitu loh, dan menurut aku sih nggak susah gitu untuk step-stepnya sendiri. Tapi ya aku masih cari-cari nih info-info agent gitu, dan ketemu satu agent yang direkomend sama kampus aku. Dan ketika aku kontak, ternyata mereka tidak ada biaya agent ya, alias free. Wah, aku senang banget nih kalau yang gratisan. Terus pas aku tanya-tanya gini gimana, dan mereka bilang kalau dokumen itu juga tidak perlu ada yang ditranslate ke dalam bahasa Inggris ya, jadi cukup pakai dokumen asli dalam bahasa Indonesia itu nggak masalah. Ya udahlah, aku ikut aja. Tapi selama proses untuk visanya sendiri sebenarnya aku nggak lepas tangan gitu aja, nggak, aku tetap ikut terus, apalagi aku udah lumayan paham lah untuk step-step daftar visa ini. Jadi kalau misalnya aku mau ceritain gitu, posisi kondisi visa application aku ini tanpa rekening koran jadinya ya, lalu tidak ada dokumen yang aku translate ke dalam bahasa Inggris. Kemudian paspor aku tuh masih kosong, jadi aku tuh nggak pernah keluar negeri, nggak pernah jalan-jalan ya, bahkan ke Singapura pun aja belum pernah ya, karena aku dan keluargaku ini termasuk yang introvert lah, jadi kurang suka gitu jalan-jalan. Nah, selama proses visa ini aku nunggu 1 minggu gitu untuk semua datanya itu dicek sama agent aku, lalu diisiin lah formnya itulah. Udah kan ya, aku mulai startnya itu sekitar tanggal 25 Juni. Terus baru di launch itu sekitar bulan Julinya tanggal 1. Setelah itu bayar. Nah, biaya visanya sendiri itu 680. Lalu ada karena untuk pembayaran visa itu sendiri harus pakai kartu kredit, itu ada biaya charge-nya juga, jadi sekitar 10 dolar, jadi ya sekitar 690 dolar atau sekitar ya hampir 7 juta lah untuk biaya visanya sendiri. Nah, ketika aku nge-launch itu lalu udah bayar, nah diminta untuk medical check up gitu. Medical check up, aku daftar ke RS Premier Bintaro di sana. Nah, untuk daftar MCU-nya sendiri itu ternyata susah juga teman-teman ya. Di Bintaro sendiri, di rumah sakitnya mereka itu sering penuh karena barengan sama visa-visa lain juga kan ya, dari negara lain. Dan juga waktu pas aku daftar itu visa yang working holiday visa itu lagi buka, jadi banyak juga tuh yang mau MCU. Nah, tapi awalnya aku dapet jadwal tuh di tanggal 9 Juli untuk MCU-nya sendiri. Tapi karena untuk khusus perempuan itu tidak boleh menstruasi, dan kebetulan tanggal menstruasi aku tanggal-tanggal segitu, aku deg-degan juga nih, jadi mau cari tanggal yang lebih awal gitu. Dan setelah negosiasi sama admin dari RS Bintaronya, akhirnya dikasih di hari Seninnya, jadi kayaknya itu tanggal 6 deh kalau nggak salah, 6 Juli itu aku 4 Juli, di tanggal 4 Juli aku MCU. Dan
MCU-nya sendiri tuh lumayan lama, 3 jaman. Jadi selama MCU itu kita dicek urin, ronsen dada, kemudian diukur tinggi badan, berat badan, terus sama nanti dicek sama dokternya gitu, kondisi badan kita. Dan ya untungnya sih semuanya sehat, nggak ada kendala apa-apa walaupun kurus gitu. Oke, terus setelah selesai MCU ya udah kan, status visa aku berubah jadi receive dan mulailah menunggu. Nah, menunggunya ini lumayan lama teman-teman. Jadi setiap hari tuh aku cek di aplikasi My Vivo itu loh. Nah, kalau misalnya visa udah keterima gitu, itu ketahuan detailsnya. Nah, kalau misalnya nggak ada ya udah, kok statusnya tuh atau tulisannya tuh akan seperti ini terus gitu. Oke, terus setelah menunggu 2 bulan, pas banget 2 bulan, jadi 1 September kemarin visa aku tuh ke granted. Bener-bener apa ya, kayak keajaiban juga sih, bisa ke granted dengan kondisi application seperti itu. Kalau misal teman-teman tahu ya, orang-orang itu pasti akan menyarankan pakai rekening koran atau surat referensi itu. Tapi ya karena aku berhubung ada keterbatasan itu, jadi aku nggak upload bukti itu. Ya kalau misalnya untuk biaya sendiri sih aku bisa gitu loh, sambil jalan sambil kerja juga. Cuman kalau misalnya untuk menyertakan uang 400 juta gitu ya mana ada. Aku sendiri pun kan juga masih muda, kerja pun juga masih waktu itu 3 tahun 4 tahun lah ya, mana ada uang segitu ya. Oke, di video ini aku juga mau sampaikan kalau teman-teman mau atau bercita-cita untuk kuliah ke luar negeri, itu jangan sampai patah semangat, tetap selalu berusaha belajar yang giat gitu ya, supaya kamu tuh dapat universitas yang terbaik juga. Karena kalau misal teman-teman dapat universitas yang bagus gitu, itu akan membantu juga ketika teman-teman daftar di visanya ya. Terus juga kalau misal ada kendala biaya, nggak usah khawatir, tetap semangat aja karena ada banyak beasiswa juga, termasuk beasiswa dari kampus. Dari kampus sendiri pun aku dapat beasiswa sebanyak 50%. Jadi kalau misal teman-teman mau tahu, biaya kuliah aku itu sekitar ya 33 sampai 34 lah ya untuk per tahunnya. Nah, karena aku dapat beasiswa jadi cuma bayar tuh sekitar 16.000 per tahunnya. Nah, itu juga lumayan ngebantu teman-teman ya. Terus juga saran aku sih, dari aku, mendingan kalau misalnya mau keluar negeri itu pakai IELTS aja kebanding TOEFL. TOEFL itu susah banget beneran. Kalau IELTS itu masih gampang. Jadi waktu itu aku sempat belajar IELTS untuk ngulang lagi karena aku pikir kalau di Australia itu mereka lebih prefer ke IELTS. Makanya aku waktu itu mau daftar IELTS aja. Ya tes IELTS aja gitu. Tapi ternyata enggak, mereka terima juga kok itu TOEFL, asalkan ya skornya sesuai dengan kriteria mereka gitu. Nah, menurut aku IELTS itu gampang. Jadi untuk listeningnya itu kamu cuma perlu fokus ngedengerin lalu kamu nulis gitu. Kalau TOEFL kan nggak udah fokus dengerin, kamu harus catat-catat yang penting-penting, terus kadang-kadang tuh kamu harus menyimpulkan gitu loh. Pokoknya kalau TOEFL itu menurut aku lebih susah lah ya. Terus juga ya belajar untuk buat personal statement gitu, karena nanti untuk daftar visanya itu ada yang namanya itu GTE gitu, GTE ya, bukan ya, GTE, bener-bener GTE. Pokoknya itu kayak personal statement gitu yang menunjukkan kamu kenapa pilih Australia sebagai negara tempat kamu belajar, terus nanti benefitnya untuk kamu tuh apa, pokoknya kayak gitu. Nah, ini syarat-syaratnya adalah di websitenya. Oke, nanti mungkin di next video selanjutnya aku akan jelasin persyaratan apa saja yang dibutuhin untuk student visa ke Australia ya. Terus juga kalau misalnya teman-teman butuh kayak nasihat financial advice gitu lah, nggak yang formal sih ya, gimana, ini berdasarkan pengalaman aku aja, bagaimana cara aku kelola keuangan aku sampai bisa membiayai kuliah aku gitu di luar negeri. Karena memang biayanya nggak sedikit teman-teman, untuk daftar ke universitas, untuk tes-tes segala macam aja itu butuh biaya yang sangat besar ya. Oke teman-teman, sekian dari video aku. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, bisa di like dan di subscribe.
Oke, thank you sudah nonton di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.